masjidnya jadi lupa. Depan kita bersilaturahim ke musola Mardiyatul Wusto Gang Remaja. Saya mencuri tali baru. Musola Mardiyatul Wusto lewat Masjid At-Taqwa Pondok sebelah kiri dengan kajian fikih bersama Ustaz Nur Ali Nasro SPI. Demikian. Indragiri Kota Pesta. Demikian informasi dari Ustaz Muhammad Hendro S. Jadi pas ya? Pas. Alhamdulillah wa syukurillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh senang di hati kami para jamaah sudah menanti. Sebentar lagi kita mengaji bersama Ustaz Bosa. Namanya apa? Suwaidi. Pas ya? Alhamdulillah. Nah, mari kita dengarkan selanjutnya Tuan Guru kita akan menyampaikan. Izin sana. Allah. Saya minta tolong juga lah Ustaz. Yang satu dimatikan, yang satunya aja. Udah, anak orang tua aja, sekedar permisi aja. Nanti orang tua aja. Izin Ustaz ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Waktunya kami berikan sampai pukul 7.30 menit. Boleh lewat sedikit. Sekaligus sama sesi tanya jawab. Sekitar 15 menit. Terima kasih. Bagus. Izin Ustaz bagi saya agak aneh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul azim wa balaghahu rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah, salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita dan orang-orang yang pernah berbuat baik dan yang mendoakan kita, kiranya harapan kita sama-sama mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat kelak, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya yang saya hormati. Takut kualat menyebutkan nama-nama ustaz, tapi karena Ustaz Zulkarnain kawan saya, maka khusus Ustaz Zulkarnain saya sebut namanya, karena kawan namanya. Khususnya Ustaz Zulkarnain, yang kalau saya lah Anis, seandainya saya Anis, maka seandainya saya terpilih, yang saya angkat Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Ustaz Zulkarnain, seandainya. Luar biasa beliau memperjuangkannya. Orang tua kita yang kita tuakan, Bapak Haji Arif Syah, sarjana hukum. Saya berani menyebutkan nama beliau karena kami sama-sama jebolan Unipa walaupun lain jurusan. Selain itu guru-guru kita tak saya sebutkan namanya, takut kualat. Dan orang-orang tua kami, Bapak Ibu yang saya hormati. Saya hanya menyampaikan satu pertanyaan supaya nanti di akhir pengajian tak ada lagi bertanya. Kan
Begitu itu kan. Satu pertanyaan sekaligus jawabannya. Di mana pertanyaan ini disampaikan seorang presiden yang ditanyakan kepada gubernurnya. Siapa presiden yang dimaksud? Presiden yang dimaksud adalah Umar bin Khattab Ar-Rasyid. Ustadz, kenapa disebut Ar-Rasyid? Kita akan mendengar Khulafaur Rasyidin itu karena banyak. Namanya jamak mudzakkaris salim. Jamak mudzakkaris salim karena banyak 4 atau 5 maka disebut ar-rasyidin. Tapi kalau satu itu rasyid. Maka pemimpin itu berdasarkan sejarah Islam itu harus rasyid, tidak boleh yang lain. Memang itu. Abu Bakar Siddiq ar-Rasyid, isim mufrad. Sayyidina Umar bin Khattab ar-Rasyid. Sayyidina Utsman bin Affan ar-Rasyid. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ar-Rasyid. Bahkan sebagian ulama menambahkan Umar bin Abdul Aziz ar-Rasyid. Bahkan setelah itu ada namanya Harun ar-Rasyid. Maka sejarah Islam bagi kita orang-orang Islam harus tahu bahwa pemimpin itu selagi ada rasyid, jangan pilih yang tidak rasyid. Jadi Ustadz, amin. Saya tidak mengatakan, cuman saya katakan kalau ada Prabowo Rasyid, silahkan. Kalau nggak ada Prabowo Rasyid, Ganjar Rasyid, ya silahkan. Tapi kalau tak ada dua-duanya, ya udah Anies Rasyid. Yang penting Rasyid berdasarkan sejarah Islam. Paham? Baik. Khulafaur Rasyidin yang bernama Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah, presidennya umat Islam, salah satu yang diangkat beliau bernama Hudzaifah Al-Yamani. Kita tahu Hudzaifah Al-Yamani ini gurunya Syekh Hasan Basri. Kalau Hudzaifah Al-Yamani itu sahabat, Hasan Basri kan tingkat tabi'in itu. Kita tahu Hasan Basri ini ulama tasawuf nomor wahid, termasuk nomor wahid. Sebelum nomor 1 maksudnya. Nanti kalau saya bilang bolak-balik 1 nanti salah curiga lagi kan. Maka saya bahasa Arabkan wahid. Wahid itu 1. Suatu kali berdialog dengan Rabi'ah. Belum masuk ke materi ini. Suatu kali berdialog dengan Rabi'ah di pinggir danau. Berbicara tentang masalah tasawuf dan seterusnya dan sebagainya. Di tengah-tengah perbincangan mereka, Hasan Al-Basri melemparkan sajadahnya. Bahasa kita ini sal lah ya. Ke danau. Apa kata Syekh Hasan Basri? Ya Rabi'ah, ayo kita sholat di atas air. Begitu riwayat menceritakan. Rabi'ah diam. Dipersilahkannya Syekh Hasan Basri sholat di atas air, di atas danau. Setelah selesai, naik balik Hasan Basri ke daratan lah istilahnya ya. Berdialog lagi. Di tengah-tengah dialog mereka, Rabi'ah melemparkan sajadahnya ke udara. Ini bukan cerita dongeng. Inilah cerita para ulama-ulama tasawuf. Apa kata Rabi'ah? Ya Syekh, ayo kita sholat di udara. Syekh Hasan Basri diam. Setelah Rabi'ah sholat, selesai turun, berdialog lagi. Di akhir dialog mereka diriwayatkan. Apa kata Rabi'ah? Ya Syekh, apa yang Anda lakukan sholat di atas air itu bukan hal yang luar biasa. Karena ribuan tahun yang lalu ikan sudah melakukannya. Dan apa yang saya lakukan sholat di atas udara bukan juga hal yang luar biasa. Karena ribuan tahun yang lalu burung sudah melakukannya. Maksud saya hanya menggambarkan, tidak ada kita yang hebat. Tidak ada kita yang hebat. Yang ada orang memaksakan dirinya hebat. Nah, inilah guru. Inilah murid dari Hudzaifah Al-Yamani. Maka ketika Umar bin Khattab bertanya, "Ya Hudzaifah, apalah hobimu sekarang?" Yang namanya menjadi gubernur ini terkadang begitu menjadi gubernur berubah. Apa namanya berubah? Hobi, kebiasaan. Kata Hudzaifah, "Ya Khalifah,
Hobiku sekarang ada 4. Pertama, uhibbul fitnah. Aku paling senang kepada fitnah. Yang kedua, awarghabu anil haq. Aku benci kepada yang hak. Yang ketiga, aku suka salat tanpa wudu. Uhibbu shalah bighairi wudu. Dan yang keempat, aku memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Biasanya ibu-ibu kalau langsung mendengar ceramah saya ini sesak napasnya ini. Biasanya. Karena ada ibu-ibu tanya, Ustaz apa enggak sesak napas Ustaz nengok? Begitu katanya, kata ibu itu. Sebenarnya tak sesak napasku, cuman mendengar cakap ibu itu sesak napasku. Ini dialog berlangsung tanpa dibahas. Namanya lah antara presiden dengan gubernur. Masih belum masuk ke intinya, hanya cerita-cerita ringan. Belakangan. Setelah berpisah sekian lama, teringat memori Umar bin Khattab kembali. Kok enggak ditanyanya apa maksud Huzaifah nih? Akhirnya dia tanya kepada seorang yang cerdas. Namanya Ali bin Abi Thalib Ar-Rasyid. Karena sendiri saya bilang Rashid, kalau rame-rame Rasyidin. Ini yang kecerdasan Ali bin Abi Thalib ini luar biasa. Yang memuji bukan tanggung. Rasulullah, bukan karena menantu Rasul dipuji-puji ya Rasul, enggak. Memang betul, memang sebenarnya. Apa kata Rasul? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Akulah kotanya ilmu, Alilah pintunya. Akulah gudangnya ilmu, Alilah pintunya. Makanya dalam riwayat satu pertanyaan diberikan kepada Sayyidina Ali, 10 jawabannya. Dan beliau menjadi pemimpin Khalifahur Rasyidin yang keempat yang luar biasa. Tawadhu'nya, sederhananya. Luar biasa. Jadi kata Umar, ya Ali, coba dulu terjemahkan kira-kira begitu takut dipahaminya. Coba dulu terjemahkan apa yang maksud Umar bin Khattab ini. Katanya dia suka fitnah. Dia hobi kepada fitnah, dia benci kepada yang hak, dia suka sholat tanpa wudu, dan dia katanya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Umar Ali bin Abi Thalib termenung sebentar, sebentar, kira-kira begitu litakri fahminya. Akhirnya beliau mengangkat kepala dengan tersenyum. Ya Khalifah, wahai Pak Presiden, saya pikir jangankan Huzaifah, saya bahkan Tuan pun akan suka yang 4 ini. Luar biasa. Mungkin begitu pikiran ibu-ibu. Apa itu? Yang pertama yang dimaksud Huzaifah bahwa dia cinta kepada fitnah. Fitnah ini secara garis besar ada 2 maknanya. Pertama, fitnah sesuatu berita yang tidak benar. Itu kalau bahasa kita sekarang hoax gitu ya. Itu siapapun tak akan ada yang suka. Bahkan Allah mengatakan al-fitnatu asyaddu minal qatli, fitnah lebih ngeri dari pembunuhan. Kalau itu tak ada yang mau. Tapi ada fitnah yang sangat disenangi orang. Kata Sayyidina Ali, apa itu? Harta dan anak. Dari mana Anda tahu? Bukankah Khalifah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa annallaha 'indahu ajrun azim. Dan ketahui kamulah bahwasanya harta kamu dan anak kamu adalah fitnah, dan di sisi Allah bisa mendatangkan pahala yang besar. Siapa yang enggak senang kepada harta? Siapa yang enggak cinta kepada anak? Dan harta dan anak hakikatnya fitnah, tapi fitnah yang bisa mendatangkan pahala yang besar. Anak fitnah, harta fitnah, tapi bisa mendatangkan pahala yang besar. Bagaimana kita bisa mendaftar ke Lentera, salah satu tokoh pimpinannya Pak Haji Arif Shah, yang memberangkatkan tiap saat umroh, haji, kalau bukan karena harta. Ya Ustadz nggak berduit, tapi berangkat, ya harta juga itu. Karena kebetulan dikasih mantan rektor UMN duit, berangkat, tapi kan duit juga, cuman bukan duit saya, kan gitu, intinya duit. Artinya harta. Anak, jangan tanya. Berapa banyak orang menjatuhkan harga dirinya demi anak. Apalagi tahun-tahun sekarang ini, hampir
Banyak orang yang demi anak menjatuhkan harga dirinya. Yang tadinya dia dihormati gara-gara dia memperjuangkan anaknya, orang tak hormat lagi sama dia. Pas itu ya? Ntar lagi lah. Maaf, saya tidak terlalu berani. Saya bukan ustadz yang berani. Saya badan yang besar tapi hati pengecut. Tapi paling tidak, berapa banyak orang jatuh harga penghormatan orang gara-gara anak. Maaf, beribu kali maaf. Jangan jadi dosa. Ini hanya ibrah karena memang yang namanya dosa itu kalau menciptakan cerita yang enggak benar. Tapi kenyataannya semua kita tahu. Ketika Pak Harto almarhum masa hidupnya mengangkat Mbak Tutut menjadi Menteri Sosial, jatuh beliau. Ketika Pak SBY berusaha untuk mengangkatkan anaknya, sekarang kurang penghormatan orang. Pak Jokowi menghabiskan waktu dan energi demi anaknya. Maaf, berapa banyak orang tak suka sama fitnah. Tapi sebaliknya bisa mendatangkan pahala yang besar. Maka kata Sayyidina Ali, jangankan Huzaifah, saya bahkan Tuhan pun akan suka yang namanya fitnah. Yang kedua, wa arqabu 'anil haq. Saya paling benci kepada yang hak. Apa maksud Huzaifah dia benci kepada yang hak? Hak juga dua. Pertama, sesuatu yang benar. Kebenaran tidak boleh dibenci. Qul haq walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit. Harus sampaikan. Tapi ada makna lain. Apa hak di situ? Sesuatu yang pasti terjadi. Apa dasarnya? Apa itu? Kematian. Apa itu? Kiamat. Wa annal mauta haqqun, bahwasanya kematian itu hak. Apa arti hak di situ? Pasti terjadi. Wa annas sa'ata haqqun, bahwasanya kiamat itu hak. Apa hak di situ? Pasti terjadi. Maka Huzaifah benci kepada yang hak, maksudnya benci kepada kematian. Benci kepada kiamat. Benci kepada kematian bukan tak mau mati, tapi menantang orang yang kita benci sebelum datang dengan mempersiapkan diri dengan segala sesuatu. Ada orang benci sama kita. Ada orang benci sama kita, kita benci sama orang. Maka sebelum dia datang menyerang kita, kita mempersiapkan diri. Dengan apa? Tentang kematian dan tentunya dengan amal ibadah. Saya larikan sedikit cerita kematian ini, Bapak, Ibu, orang tua saya. Karena yang namanya cerita kematian ini tetap relevan barangkali ya. Nanti kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga kita, jiran tetangga kita, atau sahabat kita yang mau meninggal, yang akan meninggal, bukan yang mau meninggal, yang akan meninggal, jangan ajak kenalan. Berapa banyak orang ketika sahabatnya sudah sakit keras, diajaknya kenalan. Bu, ingat enggak? Kita dulu kan sama-sama main tenis, katanya, ngatakan ibu itu. Jangan lagi. Jangan lagi. Tapi tugas kita wudu'kan, ambilkan air wudu'nya. Apa hikmahnya? Di dalam kitab Tanwirul Qulub, pengarang kitab Tanwirul Qulub mengutip pendapat Imam Jalaluddin Asyuyuti. Apa kata Imam Jalaluddin Asyuyuti? Siapa yang meninggal dalam keadaan berwudu, malaikat Jibril alaihissalam hadir detik-detik ruh seseorang keluar dari jasadnya. Maka wudu'kan seseorang yang sudah nampak sakit keras. Itu tugas kita. Yang kedua, suruh baca Quran. Kalau tak sanggup dia lagi baca Quran, bimbing pinomat minimal baca surah Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa hikmahnya? Dijelaskan ulama berdasarkan hadis Rasul. Nanti Bu, Pak, ketika kita meninggal, ketika masuk dalam kubur semua dijepit. Tidak ada terkecuali bagi kita nih, kecuali 3 golongan. Pertama, para nabi dan rasul. Yang kedua, Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad ini seorang sahabat Nabi. Di antara fadilah yang Allah berikan, yang beliau dapatkan dari Allah dan dari Rasul, apa? Sehingga bebas dari jepitan kubur. Pertama, kain kafan beliau berasal dari baju Rasul. Jadi kain kafan yang membungkus jasad Ibunda Fatimah binti Asad itu adalah dari baju Rasul. Ulama menjelaskan tentunya tanah tidak mungkin menjepit
baju Rasul yang mulia. Yang kedua, Rasulullah mengiringkan jenazah Fatimah binti Asad ke makbarah. Yang ketiga, Rasulullah turun ke liang lahat membaringkan Fatimah binti Asad. Maaf Ustaz, guru-guru kita, ini yang tak bisa sebagian kita mencontohnya. Mencontoh Rasul. Rasul turun ke liang lahat membaringkan Fatimah binti Asad. Apa ada ibu-ibu, mohon maaf, selain guru-guru kita inilah, apa ada ibu-ibu melihat Ustadz turun ke tanah membaringkan jenazah Fatimah mayat? Jarang. Apalagi sudah ada petugasnya. Padahal Rasulullah mencontohkan. Mohon maaf guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, tanpa alasan. Kalau saya ada alasan bisa turun, agak susah naik. Kan jadi masalah. Nggak boleh menimbulkan masalah. Tapi berapa banyak orang yang memang bisa tapi tidak melakukan. Tapi ada alasan lah apa? Tak udah ada pula penggali mayat. Tapi yang pasti ingin saya katakan, Rasulullah telah mencontohkan. Begitu dibaringkan Rasulullah Fatimah binti Asad, beliau naik, ditutupi, ditimbun. Rasulullah berdoa. Dalam riwayat dijelaskan di antara doa Rasul, Allahumma ighfir ummi Fatimah binti Asad warhamha wa wasi' madkhalaha bi barakati nabika wal anbiya'i min qabli. Ya Allah, ampunlah ibuku ini Fatimah binti Asad dan sayangilah dia dan luaskanlah kuburnya berkat nabimu dan nabi-nabi sebelumku. Kata Rasulullah dalam doanya sebagaimana diriwayatkan. Inilah hikmahnya kenapa Fatimah binti Asad bebas dari jepitan tanah. Yang ketiga, orang yang membaca surah Ikhlas di saat sakitnya, di mana sakitnya itulah penyebab kematiannya. Maka kalau ada orang sakit keras, Bu, suruh baca Al-Quran, wudu'kan dia. Dan kalau tak bisa lagi baca Quran, pinomat bimbing terus membaca surah Ikhlas. Siapa tahu karena lewat sakitnya itulah dia meninggal, insya Allah bebas dari jepitan tanah. Yang ketiga, lihat di dalam dirinya. Kalau ada 3 dalam dirinya, insya Allah ini husnul khatimah. Pertama, keringat di dahi. Airqul haya, keringat malu. Kenapa malu? Ada dosa yang dilakukan di dunia. Bisa jadi banyak, tapi sudah diampuni Allah. Malu, tapi mau. Malu, bertemu dengan Allah, tapi mau. Maka muncul keringat di dahi. Yang kedua, air mata di pelupuk mata. Kalau ada orang tergenang atau menetes air matanya, itu pertanda husnul khotimah. Yang ketiga, keluar ingus dari hidungnya. Tapi kata ulama yang sering terjadi hanya air mata dan keringat. Adapun ingus jarang terjadi. Makanya ibu-ibu yang sering menyaksikan orang meninggal, kalau belum tahu ilmunya, tolong ingat, jangan cepat berkomentar. Ibu-ibu ini kan mohon maaf jangan tersinggung ibu-ibu. Keistimewaan ibu-ibu kan cepat berkomentar. Cepat berkomentar. Lambat suami pulang berkomentar. Cepat kali pun kau berkomentar. Hampir tidak ada yang tidak bisa dikomentari. Makanya komentator itu rata-rata kan perempuan pembaca berita. Hati-hati ibu, apalagi mengomentari suami. Sekali aja ibu mengatakan tak ada kebaikan ibu rasakan dari suami, faqad habitu amaluha. Batal pahala ibu seumur hidup. Ngeri. Oke lah, nanti kembang pula telinga kami bapak-bapak. Tapi yang jelas hati-hati Bu. Maaf, ini bentar lagi puasa, tadi sudah diumumkan. Bentar lagi puasa. Yakin dah ibu, mohon maaf. Ibu yakin saya. Kalau tidak makan biasa. Sengaja pun terkadang. Tidak sulit. Tidak minum, tidak sulit. Yang paling sulit bagi ibu, tidak merepet. Ya Pak ya? Ini repet, ini bahasa Mandailing ini. Tapi aslinya bahasa Inggris. Saya waktu Profesor Nawir Yuslim, guru bahasa Inggris kami Pak. Nawir Yuslim Ustaz. Saya dikenalnya betul, tak tahu saya bahasa Inggris. Akhirnya suruhnya saya. Tulisannya aku tengok repet. Dibacanya repeat. Lalu terjemahkan beliau, artinya berulang-ulang. Oh, berarti repeat, orang Mandailing bilang repet. Sama artinya, sama berulang. Tengok ibu-ibu itu kalau merepet itu aja bolak-balik. Iya, sejak itu
ketika saya pemakalah, ini pengalaman sedikit lah di luar kajian ini. Ketika saya pemakalah, gurunya Profesor Hasan Asari. Apa saya bilang? Dengan berani, dengan lantang, dengan sombong. Saya bilang, antara Arab dengan Karo ada hubungan sejarah mungkin. Karena beliau peneliti ahli sejarah keempat masa itu di Sumatera Utara. Dan antara Mandailing dengan Inggris mungkin ada satu rumpun, saya bilang. Saya kemukakan dasarnya apa? Termasuk repeat dengan repet sama antara Mandailing dengan Inggris. Arab dengan Karo, Qahiroh, Kairo. Kaban Jahe, Ka'ban Jah. Yang tak tahu aku ginting apa alasannya. Nah, ibu dan bapak orang tua kami yang saya hormati. 2. Kemudian lihat di dalam dirinya, kalau ada yang 3 ini pertanda su'ul khotimah. Mendengkur. Bunyinya tenggorokannya, mengorok ya. Mengorok, kemudian merah mukanya, gemeretuk atau berbunyi giginya. Jadi kalau ada yang 3 tanda ini pertanda su'ul khotimah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Cuman Pak, kalau ada kita lihat orang ciri-ciri husnul khotimah, yakinlah bahwa dia husnul khotimah. Tapi kalau ada ciri-ciri su'ul khotimah, jangan justifikasi, jangan pastikan dia su'ul khotimah. Itu sekadar tanda yang Allah buat. Terkadang bukan Allah buat untuk dia, tapi juga untuk orang yang melihat. Betapa dahsyatnya ketika sakaratil maut. Siapa tahu, walaupun Allah mungkin tunjukkan kepada kita yang melihat, ibu-ibu yang melihat dia merah mukanya, siapa tahu detik-detik terakhir dia mengucapkan syahadat. Bukankah Abu Thalib, Pak Cik Nabi yang masyhur, meninggal dalam keadaan non-muslim yang masyhur. Tapi ada ulama, peneliti sejarah menjelaskan, ada satu ungkapan lidah beliau terangkat ketika detik-detik terakhir. Yang diduga keras, beliau mengucapkan Allah di detik-detik terakhirnya. Ini satu riwayat, walaupun tidak kuat. Yang masyhur tetap mati non-muslim. Salah satu dasarnya Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Menghibur Rasul ketika sedih meninggal istri beliau dan pak cik beliau. Ini cerita Isra ini ya. Nantilah itu. Tanggal 17 barangkali ya. Di daerah sini juga. Baik. Yang ketiga dia apa tadi Bu, Pak? Nah, kan? Yang ceramah lupa, yang mendengar lupa. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tapi tolong jangan lupa. Nomor 5 PKS. Agar itu kalau sampai Ibu lupa, Ibu durhaka sama guru itu salah satunya tidak mau mendengarkan cakap guru. Dan hari ini mohon maaf, tidak membesarkan saya karena saya sudah besar. Hari ini Ibu belajar sama saya. Dan ini maaf, paling tidak 1, 2, 13 menit ini Ibu menjadi guru saya. Pesan saya, maka jangan lupa nomor 5, Pak Arif sah. Kalau Ibu tak mengamalkan berarti Ibu tidak menghormati guru. Orang yang tidak menghormati guru ngeri. Siapa yang tidak menganggap remeh sama gurunya? Mudah-mudahan jangan Allah marah sama saya. Kalau Ibu anggap remeh sama saya bukan gila hormat, tapi ingat, bukan cuma sama saya, sama siapapun yang namanya guru. Man istahaffa ustadahu ibtalahullahu bitsalasil baliyat. Siapa yang meremehkan gurunya, 3 bala Allah berikan. Pertama, dhaqa rizquhu, miskin. Bukan cuma harta, terkadang menantunya tak beres. Miskin juga itu. Miskin pemikiran susah. Susah itu kan miskin. Susah aja pikirannya. Berarti miskin dari segi pikiran. Walaupun Ibu kaya tapi pikiran susah, miskin juga. Dhaqa rizquhu wa nasiya ilmuhu. Asik belajar tak ingat. Yang paling ngeri, wa kharaja minad dunya bighairil iman, matinya kafir. Ibu harus hormati guru, laksanakan pesan guru. Ustaz, apa rupanya pesan Ustaz? Jangan lupa nomor 5 PKS Pak Arif sah. Selesai. Setuju Ibu kan? Alhamdulillah Pak. Saya pancing ibu-ibu yang menjawab bapak-bapak. Yang penting bapak-bapak. Karena kalau sudah diperintahkan bapak-bapak, ibu-ibu, itu lebih wajib lagi didengar dari cerita Ustaz.
Jadi kalau bapak-bapak mengajak ibu nggak mau, berarti ibu durhaka sama bapak. Ngeri kaji kita nih. Oke Bu ya. Nomor berapa Bu? Ya, alhamdulillah. Nanti setelah 14 Februari Pak Haji, undang lagi aku mari, undang lagi. Kita buktikan, betul enggak? Betul enggak ibu-ibu dan bapak-bapak mengiyakan tadi? Ini main paksa Ustaz. Memang main paksa, mesti. Karena tidak masuk logika kita, maaf. Ada orang kampung kita yang mencalon, yang kita kenal, yang setiap hari kita berjumpa. Malah dipilih orang lain. Kan tidak masuk di akal. Ustaz, ini rata-rata PKS nggak ngasih. Bukan cerita ngasih. Udah PKS nggak ngasih. Tapi yang lain kan ngasih. Istri saya didatangi orang Prabowo. Dikasihnya baju. Dikasih orang Prabowo baju. Bajunya pula apa masalah kan. Istri saya nerima. Padahal tak muat. Istri saya 100 kilo. Saya 148 kilo. Di mana muatnya? Ustaz, mana istri Ustaz? Itu duduk tuh. Nggak percaya? Yang baju hitam tuh. Yang telungkung hitam. Diterima. Kenapa? Apa prinsipnya? Meminta tak dikasih sakit. Tapi lebih sakit lagi, mengasih tak diterima. Jangan sakiti hati tim Prabowo, tim Ganjar. Jangan sakiti hati. Kalau kasih orang tuh terima. Cuman jangan ada perjanjian, harus memilihnya. Yang tak menerima, yang tak mengasih, itu terkadang maaf. Secara materi tidak mengasih. Tapi nanti ke depan, yakinlah. Saya mohon maaf Pak Haji. Dulu saya mohon maaf, kurang simpati dengan PKS. Mohon maaf saya, di awal-awal. Kenapa? Karena PKS terbagi dua. Ada orang PKS yang mohon maaf, memang familiar seperti Pak Jarib. Baru sekali kenal, sudah akrab. Ini orang-orang Melayu begitu. Orang-orang Jawa. Orang Melayu, orang Jawa sama itu Pak. Orang Melayu itu, orang Jawa itu malah lebih hebat lagi. Kemana-mana, dari mana-mana datang orang tuh ke kampung tuh, justru bisa mempengaruhi. Dulu daun ubi tumbuk mana pakai gula. Masuk orang Jawa ke kampung tuh, daun ubi tumbuk pun bergula. Bayangkan, dulu mana ada asam manis. Masakannya, masuk orang Jawa, asam manis. Berlawanan bisa jadi bersatu. Itu hebatnya orang Jawa tuh. Maka pemimpin-pemimpin rata-rata Jawa kan. Sumatera Utara, hampir setiap saat, kecuali Raja Inal Siregar lah barangkali. Selainnya, rata-rata, kalau enggak gubernurnya Jawa, wali kotanya Jawa, wakilnya Jawa. Yang luar biasa Jawa nih. Melayu juga begitu. Melayu ini mengalah. Kalau ada yang tak suka sama Pak Arif, siapa tahu, beliau tidak akan pernah marah. Terima saja. Yang bermasalah itu bapak yang enggak suka, umpamanya ini. Enggak suka sama orang yang memang jelas kita kenal. Adalah itu saya nanti dianggap pula kampanye. Tapi ingat Bu, pesan guru. Siapa yang tak mau melaksanakan pesan gurunya, maaf, dhaqa rizquhu wa nasiya ilmuhu. Jatuh miskin, bisa jadi menantunya, bisa jadi cucunya yang tak bisa diatur gara-gara tak mendengar cakap guru. Mau Ibu? Ya enggak lah, iya. Baik, sedikit lagi karena dibatasin waktu 7:30 begitu kira-kira. Nah. Yang ketiga tadi bahwa apa Pak? Suka sholat tanpa wudu, suka fitnah, suka fitnah, benci kepada yang hak, dan suka sholat tanpa wudu. Kata Sayyidina Ali, ya Khalifah, ya Pak Presiden, saya pikir, jangankan Huzaifah, saya bahkan Bapak, bahkan Tuan Khalifah pun suka sholat tanpa wudu. Yang benar aja, kira-kira begitu. Seandainya Umar bin Khattab orang Jakarta mungkin begitu bahasanya. Yang benar aja. Iya. Sholat juga dua. Pertama, aqwalun wa af'alun mubtatahatun bitakbir wa muhtawatamatun bitaslim. Beberapa ucapan, beberapa perbuatan atau gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu sholat kepada Allah. Itu mesti pakai wudu. Ayatnya apa? Perintahnya apa? Dasarnya apa? Dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila shalah, faghsilu wujuhakum wa idakum ilal marafiq, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. 4 dari ayat Al-Quran, 2 dari hadis Nabi. Innamal a'malu binniyat wa bada' bima bada Allahu bih.
Jadi 6 rukun wudu. Niat, masuk muka, 2 tangan sampai 2 siku, sapu sebagian kepala, apa namanya itu? Kaki sampai mata kaki, plus tartib, enggak boleh terbalik-terbalik. 4 dari Al-Quran, 2 dari hadis. Tapi ada sholat yang tak perlu pakai wudu. Berdasarkan penuturan Hudzaifah Al-Yamani. Apa itu? Baca sholawat. Jadi kalau sholat tanpa wudu, artinya membaca sholawat. Izin Pak. Apa dasarnya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, shollu alaihi wasallimu taslima. Jadi solawat berdasarkan istilah yang dibuat Hudzaifah Al-Yamani adalah solat tanpa wudu. Artinya apa? Orang baca solawat tak perlu berwudu. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengumpulkan hadis mulai dari sahih sampai dhaif. Beliau menyimpulkan ada 40 lebih 41 barangkali waktu bersolawat. Termasuk supaya ibu amalkan, bapak amalkan, kita amalkan pinomat diantaranya. Apa itu? Ketika bangun tengah malam. Kalau bangun tengah malam awak kita, seandainya pun tak sholat, pinomat minimal baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru tidur balik. Nah, ibu-ibu, amalkan sholawat nih. Mari kita amalkan Pak. Minimal waktu bangun tengah malam. Di Tanjung Balai, saya tambahkan sedikit. Di Tanjung Balai, supaya jangan ada bertanya lagi nanti. Kita habiskan aja ceramahnya tanpa pertanyaan. Di Tanjung Balai kata guru kami, nama guru kami ini Ustadz Abdul Halim, tapi bukan Al Muharahab. Abdul Halim Air, guru Asbahan Nazair dulu di waktu kami di sekolah. Belakangan alhamdulillah saya melanjutkan mengajarkannya. Makanya ini bukan sombong Pak, saya termasuk kata orang ahli kitab. Tapi bukan Yahudi dan Nasrani, kata orang. Makanya mohon maaf saya, begitu saya lihat tadi bacaan ini Pak Haji, mohon maaf saya karena kita bakawan berani di saya. Ini bukan mengkritik, hanya mengingatkan. Jangan-jangan ada kekeliruan. Entah saya salah pandangan. Tulisan saja ada. Bihaulihi itu memang begitu bacaannya, tulisannya. Bukan hak kecil. Coba dulu diingat-ingatilah nanti kan. Kemudian hak kecil seharusnya kan. Itu hak besar. Aku yang begitu suka kali aku mengkritiknya supaya nampak hebat, gitu aja masalahnya. Iya. Iya Ustaz, ini mohon maaf. Supaya nampak kelas saya Bu. Supaya nampak kelas saya. Subuh nih 3 pengajian yang minta saya Bu, bukan tanggung. 3. Salah satunya yang bisa membaca kitab Arab. Yang orang tua aku bisa, Fatin juga walaupun hanya anggap orang. Cuman karena Pak Arif meminta, tak berani aku menolaknya. Bayangkan, siapa tahu nanti hari ini hanya berjumpa, tapi nanti bulan Maret entah diamrohkannya kan? Sayang, tak diterima. Jadi makanya ini yang kupilih dari 3 Bu. 3 pengajian subuhnya minta saya, bukan tanggung itu. Saya Pak Arif, saya dulukan, siapa tahu nanti tahun akan datang diumrohkannya. Kan begitu kira-kira. Yang penting menang dulu pula. Kalau enggak menang pula dibantu, gimana pula? Enggak aja. Baik. Jadi ada sholat tanpa wudu, baca sholawat. Kata guru kami di Tanjung Balai pernah terjadi peminangan. Dulu kan tak ada peminangan, tak ada pacaran. Kalau sekarang ngeri Pak. Sekarang ngeri, mohon maaf. Saya sebelum masuk cerita sedikit ini. Sekarang terus terang Pak, terus terang Bu, kita ini sudah kebablasan. Nanti ada yang bapak-bapak tersinggung, tapi ku sampaikan juga lah. Saya pernah fatwakan, tukang fatwa juga ini. Tanggung jawabannya nantilah. Tukang fatwa juga saya ini terkadang. Saya fatwakan, gara-gara itu tak dipakai, saya lagi di salah satu dinas pengajian yang saya isi. Saya fatwakan, haram hukumnya naik Gojek. Bukan tanggung. Bukan Gojeknya. Gojeknya itu transportasi yang bagus. Tapi dalam mengimplementasikannya bisa haram. Contoh. Jam dekat puasa ini nanti. Dekat bulan puasa. Bapak tuh bangun jam 7 pagi sholat subuh. Namanya ngantuk. Dibangun suami istrinya. Bang, bangun bang. Kita mau ke pajak. Kata suaminya ngantuk kali aku baru gini. Jadi apa? Panggil Gojek. Begitu panggil Gojek. Datang Gojek. Naik. Mohon maaf, naik. Haram hukumnya ibu tuh dibonceng Gojek yang bukan muhrimnya atau mahramnya. Tukang Gojek berdosa karena membonceng istri orang. Ada ibu-ibu yang kritik, Ustaz kan kata tukang Gojek, marah dia sama saya umpamanya. Ustaz,
Ustaz jangan gitulah, mematikan usaha kami itu. Tidak, saya bilang. Saya bukan menggojeknya dalam implementasinya. Ustaz, memang kubonceng ibu tuh, tapi aku tidak bernafsu katanya. Memang abang tak bernafsu, nenek tuh dibonceng anak muda. Belum lagi suaminya masuk neraka. Kenapa? Dayus. Apa dayus tuh? Tidak ada rasa cemburu. Kalau ada suami tidak ada rasa cemburunya dibonceng laki-laki, laki-laki itu, suami itu masuk neraka. Haram surga. Kan ngeri. Ngeri. Makanya aduh subhanallah kita di Indonesia ini. Belum lagi mohon maaf. Saya terkadang di gang saya nggak malu-malu lah. Terkadang di gang saya mau saya jual rumah itu, cuma tak laku-laku. Ada laki-laki dengan perempuan anak muda sudah bebas saja rumah itu padahal bukan suami istri. Tapi udah bebas, orang tuanya tidak bisa marah. Bahkan 2 malam yang lewat datang ke rumah minta bantu anaknya didatangi seorang wanita yang sudah tak mau lagi pulang rumahnya. Bayangkan itu. Orang tuh yang berbuat kok aku jadi masalah. La ilaha illallah. Udah itu cerita kita. Tapi artinya begitulah kondisi kita sekarang ini. Nah ketika terjadi peminangan, ternyata setelah peminangan selesai, ini biasanya di sini Ustadz Dzulkarnain itu kan ahlinya kan. Ternyata keluar ditengoklah anak gadis yang dipinang. Sama cantiknya dengan omaknya. Ini cerita guru kami. Saya tanyalah ibu-ibu. Kalau sama ibu cantik ibu dengan anak ibu. Yang bangga ibu atau anak ibu? Ya, ayahnya lah. Ayahnya lah yang bangga. Istri cantik, anak cantik. Ketika ditanya apa amalan ibu nih? Kata ibu nih, ini cerita guru kami. Tidak ada. Kecuali kalaupun yang ada kurutinkan sebelum aku mandi. Ku saja sholawat 3 kali, baru kusiramkan air ke wajahku. Kalaupun ada yang kuamalkan itulah, kata ibu tuh. Ini cerita guru kami. Maka tidak salah, ibu amalkan. Nah, baca dulu sholawat. Tapi kalau tak terbukti, berarti ibu terlambat. Iya, sudah mendengar ceramahnya baru ini dengarnya. Padahal dia sudah umur 60 tahun, mana mungkin. Atau ibu salah niat. Ibu Tanjung Balai itu tidak ada niat begitu. Tapi Allah berikan. Maka amalkan aja bu. Siapa tahu nanti ibu dapat menantu yang bisa membahagiakan keluarga. Kenapa bolak-balik saya bilang menantu? Bukan karena saya punya anak perempuan yang membonceng saya, bukan. Tapi memang ada riwayat Pak, seorang ulama yang tawadhu betul. Belakangan ketika dia meninggal, anaknya dapat jodoh orang kaya yang tawadhu. Maka bolak-balik disebut begitu. Yang terakhir. Dalam waktu 10 menit kita selesaikan. Saya makan waktu untuk tanya jawab. Ini supaya tidak aja tanya jawab. Iya. Saya begitu mengakalinya supaya jangan nampak kali bodoh saya. Kenapa? Kita begitu kan. Kita umat sekarang harus kita akui. Nanti ada 10 pertanyaan. 9 saya jawab, 1 tidak. Yang dicap saya tak tahu menjawabnya. Selesai. Apa enggak sakit? Tak. Padahal 9 sudah aku jawab. 1 aja yang tak jawabku. Gara-gara 1 tak jawabku, dianggap aku tak berkompetensi. Akan rugi aku. Makanya aku stop dengan cara begini. Yang terakhir, saya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Allah. Baik di dunia maupun di akhirat, kata Huzaifah. Apa maksudnya ya Ali, kata Khalifah? Kata Huzaifah mengatakan, kata Ali, saya juga memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Apa itu? Bukankah semua ini milik Allah? Benar. Semua ini milik Allah. Tapi ada yang kita miliki, tidak dimiliki Allah. Apa itu? Orang tua dan anak. Apa dasarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah Allah itu esa. Allah tempat meminta, tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Tidak lam yalid, tidak melahirkan. Wa lam yulad, dan tidak dilahirkan. Berarti lam yalid tidak melahirkan, berarti tidak punya anak. Wa lam yulad, dan tidak dilahirkan, berarti tidak punya orang tua. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sama dengannya, dengan Allah. Artinya kita punya orang tua, kita punya anak, Allah tidak punya orang tua, tidak punya anak. Apa hikmahnya? Agar terhindar dari syirik. Yang terakhir, udah berapa kali terakhirnya? Yang terakhir. Yang terakhir, terjawab ya. Yang terakhir dari 4 kesimpulan ini Pak. 4 kesimpulan ini saya ingin menyampaikan. Beginilah
tipe-tipe, profil-profil khalifah-khalifah baik presiden maupun gubernur di zaman Islam, di zaman Rasul. Artinya, ketika kita memilih pemimpin, kalau kita benar-benar orang Islam, pertimbangannya dari Al-Quran. Kalau kita tidak ada ahli dalam Al-Quran, dari hadis. Kalau tidak, paling tidak lewat sejarah Islam. Bercermin kita sejarah Islam. Abu Bakar Siddiq, terakhir kali ini saya sampaikan, Abu Bakar Siddiq, Bu, keistimewaan beliau apa? Beliau tidak bisa, seperti beliau tidak bisa ditemukan sekarang ini. Beliau menolak menjadi pemimpin. Jasad Rasul belum dikebumikan, maka sahabat-sahabat bermusyawarah siapa menggantikan Rasul untuk Islam, bukan meneruskan Islam. Islam sudah sempurna, tapi untuk memimpin, menjaga Islam. Maka ditetapkan, dipilih beliau. Beliau tak mau. Beliau berusaha menolak, tapi dikemukakan dalil-dalil, argumentasi-argumentasi, termasuk ketika orang belum beriman, beliau sudah beriman, harta beliau habis untuk memperjuangkan Rasul, kemudian beliau sampai dipatok ular dalam gua ketika mengawani Rasul dan seterusnya. Maka beliau mau tak mau menerima. Yang kedua, Umar bin Khattab. Beliau, profil beliau yang paling terkenal pertama paling tidak tiga. Adil, tegas dan berani. Adil, tegas dan berani. Sampai-sampai setan pun takut sama Umar bin Khattab. Iya, awak kan tidak. Terus terang Pak, Bu, saya tes pemikiran saya. Kalau saya disuruh datang kemari Pak Haji, jam 2 malam matikan lampu, tak berani saya sini, padahal masjid. Itulah tingkat saya. Kalau bapak-bapak kan pemberani. Karena saya dulu pernah ditegur jin di masjid. Anu katanya. Kupikir kawanku, tengok tak ada. Cicing aku, masa sanawiyah. Padahal habis maghrib. Nah, Umar bin Khattab, setan takut berjumpa. Kemudian adil. Bayangkan Yahudi ketika melapor sama Umar bin Khattab karena tanahnya, rumahnya mau digusur gubernur, lapor dia. Terakhir Khalifah Umar bin Khattab mengambil ini pedang, digoresnya tulang putih, suruh kasihkan ke gubernur. Akhirnya singkat riwayat karena sudah ini masyhur, tidak usah saya jelaskan lagi. Akhirnya gubernur membatalkan penggusuran tanah Yahudi tadi. Tapi apa yang terjadi? Justru Yahudi tadi menyerahkan dengan hati yang bahagia plus masuk. Berani, tegas. Siapa di situ? Di antara calon ini, pilihlah yang kira-kira berani, tegas dan adil. Kalau adil ini tidak bisa Pak saya pastikan siapa. Ya hanya ibu yang tahu. Kalau ibu punya suami, istrinya 2, ibu yang tahu siapa yang adil sebenarnya. Kalau istri saya belum bisa. Saya belum bisa memastikan apakah adil saya atau tidak. Makanya bolak-balik suruhnya, abang nikah aja lah bang. Untuk apa? Supaya tahu aku adil tidaknya abang katanya. Cuman aku masalahnya sekarang. Masalahnya sama aku aja ini. Masalah sama aku aja. Baik. Utsman bin Affan. Beliau menantu Rasul. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mertua Rasul, tapi bukan karena itu beliau menjadi khalifah. Yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan. Keistimewaan beliau, 2 anak Rasul dinikahi beliau setelah meninggal yang 1. Dan beliau diangkat dari segi pemerintahan, berumur. Maka umur dalam memilih pemimpin Pak, Bu, mohon maaf bukan mengajari, itu harus diperhitungkan. Jangan mudah kali. Kalau mudah kali apa taunya? Makanya bingung saya. Ngangkat pemimpin jangan tua kali, jangan muda kali. Jadi kalau ada orang memilih pemimpin yang tua kali atau muda kali, dipertanyakan IQ-nya, mohon maaf. Pertanyakan IQ-nya. Yang sama yang tua nih minta pendapat. Yang sama muda minta tenaga. Jangan suruh memimpin. Inang. Yang terakhir, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini menantu Rasul. Tidak saya bahas lagi, tadi sudah ada. Beliau anak muda tapi cukup umur dan ilmunya. Kenapa kita tahu? Karena Rasulullah mengakui memang luas ilmunya dan beliau beristrikan Fatimah binti Rasul, Az-Zarah binti Rasulullah yang memang diakui keilmuannya. Jadi kalau anak muda tak ada taunya disuruh pemimpin, ingat Rasulullah mengatakan, "Idza usidal amru ila ghairi fantaziris sa'ah."
Kalau diberikan sesuatu kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jadi kalau ibu, bapak mau menghancurkan negara ini, maka pilihlah yang tua dan yang muda sekali. Kalau ada ibu milih itu, berarti ibu ikut berpartisipasi menghancurkan negara. Tapi jangan direkam ini, nanti masalah. Ini kan, dan ini tidak ada kaitannya dengan Presiden Republik Indonesia, nggak ada. Ini presiden di luar sana ini ceritanya kan. Yang pasti Pak, sekali lagi silaturahmi ini memanjangkan umur, memudahkan rezeki dan mempersahabatkan kita. Maka terakhir, amin ini saya kritik juga ini. Amin ini saya kritik. Jangan sempat kita mengucapkan amin dengan mempergunakan kalimat amin yang ada dalam Al-Quran. Nanti bisa murtad. Nanti untuk kaji ini undang aja ke Pak Ramadan. Kurasa. Al-istihanatu bima azamuddin, anggap meremehkan terhadap apa yang pandang agama tinggi, bisa murtad. Termasuk amin itu kalau kita niatkan menyamakan dengan amin dalam Fatihah, bisa jadi beda amin, mohon maaf saya. Beda amin yang apa amin ya? Amin singkatan yang berawal dari Anis dan Muhaimin, kalau itu memang wajib dipilih kalau itu. Ya Pak ya, wajib dipilih. Tapi kalau amin itu sunat dibaca di dalam sholat, karena dalam ibadah. Fatihah itu kalau orang tak baca amin, tak apalah batal sholatnya karena sunatnya. Tapi kalau pemilihan amin tidak bermaksud membedakan, tapi kalau amin ini, amin yang Anis Muhaimin dengan Amis dan Muhaimin tak dipilih, itu baru dipertanyakan kita ini sebenarnya siapa. Apalagi Pak Arif Sah. Kalau ini pula, kalau sempat tak Bapak pilih, beliau ketua BKM di sini. Beliau ketua BKM sini. Bagaimana Bapak mempercayakan sama orang lain yang tak Bapak kenal, sementara Bapak tidak mempercayakan kepada Bapak yang betul-betul Bapak kenal. Seandainya aku, masih ada 1 menit lagi. Seandainya aku ini pemilih di daerah Pak Arif, maka pasti beliau yang saya pilih. Tapi karena saya bukan pemilih di daerah pemilihan dapil Pak Arif, maka saya akan sampaikan ke jamaah-jamaah yang saya kenal yang pemilihannya daerah sini, maka pilihlah Pak Arif. Ini rahasia untuk Sumatera Utara yang saya pilih itu ketua PKS Pak Usman Ja'far. Yang kedua untuk untuk Medan, itu tidak terkait dengan kita ya. Untuk Kota Medan itu rahasia lah. Tapi untuk Deli Serdang, tolong Pak Arif, kalau mau kita nanti terbantu ke depan dengan apa yang beliau sampaikan tadi. Ini saya catat sudah 2 kali sampaikan Pak Arif. Dulu ketika kami di rumah Pak Arif, Pak Haji Arif di Sibolangit, beliau juga mengatakan akan berusaha dengan kawan-kawan yang satu partai dan satu ide, akan memperjuangkan sampai ke pusat termasuk tentang haji. Saya Pak, ketika mendaftar haji, sebagian ongkosnya sudah dibantu orang juga ya Pak. Udah lama itu. Sekarang begitu ongkos naik haji, agak kecil hatiku balik, walaupun badanku tambah besar. Tapi hatiku tambah kecil, tambah jauh. Tapi mungkin dengan janji Pak Presiden, calon Presiden, dengan usaha-usaha kawan-kawan kita yang Islami, mudah-mudahan nanti termasuk ongkos haji dan peraturan-peraturan Islam yang lain, mudah-mudahan lebih. Ya, demikian barangkali ya, tak ada tanya jawab ya. Habis ya. Terima kasih. Mohon maaf. Saya akhir dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.